ghosting anak-anak ada yang tahu? Ghosting. Kata ghost. Ghosting itu Hantu. yang ikut Zoom itu HP, Hantu. tapi orangnya Menghilang. menghilang. Cara Jawa itu nilape Pak Guru ya. Mungkin ditinggal sarapan, tinggal mandi, tidur ya, itu namanya ghosting. Nah, jadi mematikan kamera itu kita menghemat kuota ya. Jadi tetap bisa menyimak suaranya. Tapi kalau yang pakai video bisa dinyalakan kameranya. Oke, Pak Guru akan memulai materi hari ini sesuai yang Pak Guru saya tadi ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Anak-anak tolong mikrofonnya di-mute. Di-mute. Bukan di-mute ya, di-mute. Dimatikan, dinonaktifkan untuk suaranya biar tidak terjadi kebisingan ya. Jadi suaranya sumbernya dari Pak Guru saja. Ya, anak-anak ya. Pak Guru share screen dulu. Ini materinya dari Bu Pena. Jadi nanti untuk kelas 6 itu bukunya tidak usah banyak-banyak ya. Jadi hanya 2 buku ya. Biasanya Bu Pena dan untuk tematiknya Bu Pena dan buku PR. Nah, anak-anak ya, Pak Guru sampaikan dulu. Jadi untuk semester 1 ini nanti nilai rapotnya itu digunakan sebagai dasar masuk SMP. Ya, jadi kalau masuk SMP itu menggunakan nilai rapot dari kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1. Jadi 5 semester ya. Kemudian kalau semester 2 besok itu nilai yang diutamakan adalah nilai ujian. Ya, jadi nilai ujian itu nanti akan diperhitungkan dalam pembuatan nilai ijazah. Ya, anak-anak ya. Jadi kalau pada semester 1 ini anak-anak harus ini ya, belajar sungguh-sungguh tentang materi yang ada di tema 1. Kalau di semester 2 besok anak-anak fokus ke materi ujian. Oke. Ya. Ini Pak Guru saya screen dulu ya di slideshow. Ini tampilan di laptop kalian sudah tampil ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sudah tampil belum anak-anak? Dijawab dong. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya. Sudah. Untuk suara Pak Guru apakah bisa terdengar jelas? Jelas. Oh ya. Jelas. Oke. Jelas. Yang penting suara dan presentasinya jelas. Ya. Di materi IPA kelas 6 awal ini kita belajar tentang ini. Perkembangbiakan makhluk hidup ya. Ini ada apa ini? Petugas kebun binatang ya, sedang menggendong teman kalian ya ini ya. Namanya siapa ya? Jadi tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Jadi kita harapannya menjadi insan atau manusia yang peduli terhadap makhluk hidup ya, baik berupa hewan maupun tumbuhan. Anak-anak tolong ya, pada saat Zoom ini anak-anak jangan coret-coret layar ya. Nah, jadi nanti kalau coret-coret layar nanti ada goresan-goresan di layar atau laptopnya Pak Guru. Nah, anak-anak menyimak ya, menyimak, nggak usah nyatet. Jadi cukup menyimak saja ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Jadi ini kita mulai dengan perkembangbiakan pada tumbuhan dulu. Nah, sengaja ini Pak Guru hadirkan. Ini bunga apa anak-anak? Bisa di Apa ya? Arnoldi, Pak. Anggrek. Arnoldi, Pak. Anggrek bukan loh. Ini Yang loh, sepatu, Pak. yang Pak Guru
bahwa di depan Pak Guru ini bukan yang di layar. Ini bunga apa? Anggrek bukan tuh. Anggrek. Nah, ini bunga anggrek. Warnanya apa ini? Warnanya Hijau. hijau. Oh iya, hijau muda. Hijau muda, dan ini warnanya Pink. pink Bungu. ungu garis ungu perpaduan dengan putih. Nah, ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu apa ya? Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tampak pada gambar ini. Bentar. Ya, ini ada bunga sepatu. Bunga sepatu itu merupakan bunga yang lengkap ya. Dinamakan lengkap karena pada bunganya itu ada namanya ini ya, serbuk sari. Serbuk sari ya. Ini namanya serbuk sari. Kemudian yang di tengah ini namanya putik ya. Nah, nanti ada materi tentang bagian-bagian bunga. Kemudian ada mahkotanya. Kemudian ada tangkainya. Ini namanya bunga yang lengkap ya. Dalam satu bunga ada benang sari dan putik. Ya, jadi Pak Guru ulangi, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan makhluk hidup jantan maupun betina ya, baik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Jadi bunga itu pada tumbuhan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ya, jadi kalau misalnya mangga itu sebelum berbuah itu mangganya tuh berbunga dulu, berbunga baru kemudian menjadi buah. Bunga memiliki benang sari yang ini ya, yang kecil-kecil ini namanya benang sari. Benang sari. Benang sari itu fungsinya sebagai alat kelamin jantan atau laki-laki jantan. Lalu pada hewan itu yang jantan. Kemudian dan putik ya, putik itu yang tengah ini itu sebagai alat kelamin betina atau perempuan. Kalau manusia itu perempuan ya. Lanjut. Nah, ini bagian proses perkembangbiakan generatif. Ya, ini tumbuhan ya. Jadi sebentar. Ganti warna. Diawali dari sini ya. Ketika terjadi penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik, itu nanti akan terjadi namanya pembuahan. Nah, apa anak-anak? Terjadi apa? Pembuahan. Pembuahan. Nah, ini misalnya bunga ya. Jadi ini ada ya. Jadi ketika serbuk sari menempel pada kepala putik, nanti akan terjadi namanya penyerbukan dulu. Penyerbukan dari kata serbuk sari. Jadi serbuknya itu jatuh ke kepala putik. Nah, kemudian penyerbukan nanti akan dilanjutkan yang namanya pembuahan. Dari pembuahan itu nanti akan menghasilkan zigot. Ya, zigot itu calon individu baru. Ya, namanya zigot. Hasil pertemuan sel jantan dan sel betina. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi yang namanya embrio. Embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji.
Nah, atau tukulan di dalam biji. Kemudian biji yang berada di dalam buah itu akan semakin berkembang ya. Nah, biji itu nanti ketika ditanam di tanah nanti akan menghasilkan tanaman baru. Ini kan biji. Misalnya biji kangkung ya, biji kangkung misalnya kemudian dimasukkan ke dalam tanah, nanti akan tumbuh akar, kemudian tumbuh daun, dan seterusnya akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Begitu anak-anak ya. Besok kita agendakan untuk ini menanam tumbuhan ya, bisa kangkung, bisa tumbuhan yang lain ya, yang kira-kira pertumbuhannya itu cepat. Nah, di dalam penyerbukan pada bunga itu ada beberapa hewan yang membantu proses penyerbukan ya. Tampak pada gambar ini hewan apa, anak? Lebah. Tawon. Ya tadi ada yang bilang tawon. Lebah dengan tawon itu sama atau beda? Beda. Beda ya. Kalau lebah itu yang bisa menghasilkan apa, anak? Madu. Bisa menghasilkan madu. Kalau tawon itu yang senengannya ngentuk kalau sah, yang ngentuk. Coba selain lebah, binatang apa yang sering membantu dalam penyerbukan? Ya betul. Pinter. Ada kupu-kupu. Lebah dan kupu-kupu ini namanya simbiosis atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan bunga ya. Jadi bunga itu dibantu oleh lebah dan kupu-kupu, dibantu dalam penyerbukannya. Kemudian lebah dan kupu-kupu itu juga dapat manfaat ketika berada menempel pada bunga karena lebah dan kupu-kupu itu makan sari-sarinya atau nektarnya. Itu suara apa ya? Kalau mikrofonnya dimatikan dulu kalau tidak bicara. Nah, jadi anak-anak ya, kesimpulannya tadi ya, yang disebut dengan perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Ya. Berikutnya, sebentar. Kalau ngengat bisa membantu penyerbukan enggak? Gimana anak-anak? Kalau ngengat bisa membantu penyerbukan enggak? Oh ya, pertanyaan bagus. Tadi siapa yang bertanya ya? Agnes. Oh, Agnes ya. Jadi ada beberapa hewan lain yang bisa membantu penyerbukan ya. Selain lebah, kemudian kupu-kupu, ada juga binatang yang lain yaitu serangga yang lain ya. Mungkin ngengat juga bisa membantu ya. Juga ada salah satu burung yang membantu penyerbukan bunga. Burung apa, anak-anak? Yang paruhnya lancip, kemudian sayapnya kalau terbang itu cepat sekali. Burung apa? Ya? Burung apa? Kolibri. Iya, betul sekali. Tadi siapa yang menjawab kolibri? Vano. Oh, Vano. Betul sekali. Burung kolibri. Ya. Nanti bisa anak-anak bisa cari sendiri ya. Bisa browsing, bereksplorasi. Jadi binatang-binatang yang membantu penyerbukan. Nah, sekarang lanjut ke ini. Macam-macam penyerbukan. Ya, macam-macam penyerbukan. Nah, ada 4 macam jenis penyerbukan. Ada 4 macam ya anak-anak ya. Yang pertama
penyerbukan, nah, penyerbukan sendiri, ya, penyerbukan sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Siapa yang ini mau membacakan ini? Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri. Saya, Pak. Ya, bagus ya. Ya, Pak. Silakan bagus dibaca. Penyerbukan sendiri adalah Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. ya. Jadi serbuk sari jatuh pada putik pada bunga yang sama. Jadi ini ya. Jadi ini dalam satu bunga itu ada serbuk sari ini ya. Serbuk sari ini jatuh langsung ke bunga itu sendiri. Itu langsung pada bunga itu sendiri. Jadi namanya penyerbukan sendiri. Berarti itu cuma buat bunga lengkap ya, Pak? Ya, harus bunga lengkap yang memiliki serbuk sari dan putik. Kalau tidak memiliki keduanya ya tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu istilahnya autogami. Autogami. Ada autogami, ada aulogami ya. Nanti Pak Guru buatkan catatan untuk disalin buku kalian ya. Iya, aku sudah hafal. Ya. Sekarang yang kedua, penyerbukan tetangga. Nah, tetangga berarti bagaimana penjelasannya? Coba, Marfa, kamu bacakan. Penyerbukan tetangga itu apa? Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ya, betul sekali ya. Ini kebetulan Pak Guru bawa bunga anggrek yang ada bunganya ya. Jadi ini bunga anggrek ungu ini ada berapa bunga? Nggak kelihatan semua. 3. Sekarang kelihatan? 3. 3 ya. 3. Ini ada 3 bunga. Jadi ada 3 bunga dalam satu tanaman ya. Jadi kalau dari bunga ini kemudian serbuk sarinya jatuh ke putik bunga kedua, itu dinamakan dengan penyerbukan tetangga. Tetangga. Ya, tetangga. Hanya dari sini ke sini atau dari sini ke sini dalam satu bunga, itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, itu ya, Non, ya, jelas ya. Kalau penyerbukan sendiri tadi dari sini ke sini ya, tidak pindah-pindah dalam satu bunga saja. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Ya, yang penyerbukan silang. Coba Zuril, Mas Zuril dibacakan. Kamu bacakan Zuril, penyerbukan silang. Sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Iya, betul. Nah, anak-anak ya, ini bunga ini walaupun beda warna, tapi ini masih satu jenis. Masih satu jenis. Ini namanya bunga anggrek bindro. Ya. Jadi kalau penyerbukan silang, ini kelihatan ya bunganya ya. Ya. Nah, misalnya ya, ini serbuk sari pada bunga ungu, nanti jatuh pada putik bunga kuning, nanti akan terjadi namanya penyerbukan silang, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang masih sejenis ya, bunga lain ya. Jadi ini beda pot, beda tanaman. Kemudian yang terakhir, serbuk ya. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain, berasal dari tumbuhan lain yang berbeda varietas, itu namanya penyerbukan bastar. Nah, nanti penjelasannya akan Pak Guru sampaikan secara lengkap di
rangkumannya ya. Di grup. Yang kerucut itu siapa ya? Nggak tahu, Pak. Ya. Kanan ya. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Kalau tadi generatif, sekarang vegetatif. Lingga Aji. Apa, Pak? Ya, tolong kamu bacakan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, sudah cukup. Tujuan untuk menghasilkan. Sudah cukup. Ya, Nana ya. Jadi kalau tadi pada perkembangbiakan generatif itu syaratnya tanamannya harus memiliki apa, anak-anak? Harus memiliki apa? Sel kelamin. Kelamin jantan dan betina. Nah, ya. Harus memiliki apa tadi alat perkembangbiakannya? Serbuk sari. Tanamannya harus memiliki bunga ya, harus memiliki bunga. Kalau pada perkembangbiakan generatif. Tetapi kalau perkembangbiakan vegetatif itu jika tumbuhan itu tidak memiliki bunga. Nah, coba ini tanaman apa? Pisang. 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 Apakah ada bunganya? Enggak ada. Tidak ada bunganya. Coba selain pisang, tanaman apa yang tidak memiliki bunga? Banyak. Oh ya banyak. Coba. Coba Agnes, tanaman apa yang tidak punya bunga? Tanaman. Bisa pohon. Pohon Tanaman. apel gitu. Pohon apa ada bunganya enggak? Wah, kamu itu jarang dolan. Banyak sekali ya. Pano. Coba yang tidak punya bunga. Enggak tahu, Pak. Tebu itu punya bunga enggak tuh? Apa enggak ada? Bunganya enggak, Pak? Pas keluar tuh. Saya ada bunganya enggak, Pak? Ya ada. Bambu ada bunganya, Pak? Pak Ardi. Nah, bambu itu tidak punya bunga. Bambu, rumput, ya. Kemudian umbi-umbian, singkong, ya. Singkong ada bunganya? Enggak. Lidah buaya, Pak. Kacang, Pak. Kacang. Kacang ya. Kacang ada. Lidah buaya. Lidah buaya ya, betul. Enggak punya. Nah, Nana ya, jadi Pohon mangga. mangga ada bunga. Oke, Nana ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif ya. Jadi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif itu ciri utamanya adalah tidak memiliki apa? Tidak memiliki Bunga. Nah, jadi kalau tidak punya bunga berarti tidak terjadi yang namanya penyerbukan. Tidak terjadi penyerbukan, tidak mengalami pembuahan, ya, dan tidak memiliki biji, ya, karena biji tadi dihasilkan dari peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, insya Allah mudah ya. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif itu ada dua ya, perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Secara alami itu tanpa bantuan manusia, terjadi secara alami. Kemudian perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu membutuhkan bantuan manusia. Nah, yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami
Itu ada banyak sekali ya jenisnya ya. Ya, yang pertama tunas, kemudian Ubi lapis, ubi lapis ya. batang, ubi akar, geragis, akar tinggal, rizom, spora. Ya. Jadi ada beberapa macam perkembangbiakan vegetatif alami tanpa bantuan manusia ya. 1 tunas, 2 umbi lapis, 3 umbi batang, 4 umbi akar, 5 geragi atau stolon ya. Geragi itu nama lainnya stolon. Kemudian ada 6 akar tinggal, nama lainnya rizom. Dan menggunakan spora. Spora itu ya, macam-macamnya. Untuk jenis-jenis tanamannya nanti di Pak Guru kirimkan di grup WA ya. Nah, ini contohnya. Oke, Pak. Ini ada contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu tanaman jahe. Ya, tanaman jahe. Saat ini jahe itu banyak dicari manusia. Kira-kira untuk apa ya? Konsumsi. Menghangatkan tubuh. Saat ini jahe banyak dikonsumsi manusia, terutama untuk pembuatan minuman kesehatan ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh biar tidak mudah terserang penyakit ya, termasuk kekebalan terhadap serangan virus corona. Nah, jadi jahe ini berkembang biak menggunakan akar tinggal. Akar tinggal ya, berkata akar kok tinggal, maksudnya gimana ya? Nah, jadi akar tinggal ini kalau tanaman jahe itu dicabut, tetapi kalau akarnya itu masih, nanti ada kemungkinan tanaman jahe tersebut akan tumbuh kembali ya. Itu ya. Selain jahe, teman-temannya jahe kira-kira apa ya? Selain jahe, kunyit, betul sekali. Kencur. Kencur ya, betul. Laos. Laos ya, Laos atau Lengkuas. lengkuas. Terus banyak sekali. Buat jamu. Temu lawa. Terus temu apa? Temu lawa. Ada lagi temu apa? Tahu. Jarang ke pasar ya. Ada temu lawa, temu ireng, ya. Ada temu kunci, banyak sekali. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Tadi Pak Guru sebutkan kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu ya perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia ya. Ada 6 macam di sini. Nah, coba. Yang pertama ada cangkok. Setek batang, setek daun, merunduk, Tempel. menyambung. Ya. Cangkok, setek batang, setek daun, merunduk, tempel, dan menyambung. Kalau yang di gambar ini namanya apa ini? Cangkok. Oh, masa. Cangkok. Itu cangkok, Lain masih Cangkok. Betul, cangkok? Ini kan tunasnya. Tunas kan masih kecil. Tidak ada kayunya ya. Kalau cangkok itu membutuhkan batang yang besar, yang ada kambiumnya, yang ada kayunya cukup besar, itu cangkok. Kalau ini namanya apa? Sambung pucuk. Menyambung. Ini menyambung. Jadi misalnya apa ya? Mangga ya, mangga mungkin di bawahnya mangga weni, kemudian di atasnya mangga aromanis, nanti bisa ya, dalam masih satu jenis nanti bisa.
Ya itu tadi anak-anak ya, macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Sudah selesai anak-anak ya. Oke anak-anak ya, Pak Guru sudah menjelaskan tentang berbagai macam perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Sudah 1 jam ya, sudah 1 jam kurang lebih kita melakukan Zoom. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada. Tidak ada. Cukup jelas ya karena materinya ini kan baru. Tidak ada, Pak. Nah, Tidak jadi, ada, Pak. oke. Tidak ada, Pak. Nah, jadi Pak Guru ulang kembali ya. Jadi perkembangbiakan itu ada 2 ya, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan tumbuhan jantan dan betina. Kemudian penyerbukan ada 4 ya, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, silang, bastard. ya, penyerbukan silang dan Paket. kemudian perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tanpa ya tumbuhan jantan dan betina. Ada 2 jenis perkembangbiakan vegetatif itu alami dan buatan. Tadi contoh-contoh. Oke. Nah, sudah cukup ya Nana ya. Ya. Oke, Pak. Oke, ini sebelum di akhir kita selfie dulu ya, selfie dulu nanti buat laporan orang tua dan guru-guru ya. Nah, sekarang tangannya semuanya jempol ini. Pak Guru screenshot. Ketok play kamera. Udah pasti. Nah, ini sebentar, ini masih proses ini ya. Lalita belum ya, Lalita sudah. Juril, Ivan, bentar ya. Udah, Pak. Sebentar. Udah, Pak. Udah, Pak. Sek, satu lagi. Allah. 1, 2, 3. Ya, sudah. Nah ya, sudah cukup ya. Nanti tak kirim ke WA. Iya. Oke, nah ya. Alhamdulillah kita sudah mulai Zoom pertama ini ya. Alhamdulillah lancar ya. Sampai jumpa di Ya, Pak. berikutnya ya. Barangkali dalam penyampaian ini Pak ada kekurangan, minta maaf ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.